kasih tahu nih ke orang-orang yang tanda kutip entah awam, entah apa, orang tua apalagi kan kalau game tuh nggak cuma buat anak-anak dan kebalikannya, game nggak cuma buat orang dewasa. Ada klasifikasinya, berarti oke kalau tujuannya untuk menginformasikan itu. Nah, yang kita protes adalah ada satu rating namanya ARSI. ARSI itu intinya nggak boleh reviews, clarification. Ya, pokoknya itulah, aku lupa isi katanya. Itu intinya game ada potensi kalau secara yang ditulis sama pihak Steam-nya ya, ini bisa aja nggak boleh untuk distribusi. Artinya lo nggak boleh jualan ini game. Ini kan berarti kayak memancing apa namanya, kayak bisa aja nih game yang udah lo bikin ya nggak boleh rilis. Aneh ya menurut saya. Loh, Anda siapa bang? Halo guys, selamat datang di Nggak Ada Podcast bareng gua Dani Jidat. Hari ini gua bareng sama Nanda Gamecom. Hari ini kita pengen ngomongin yang lagi rame sesuai dengan opening yang tadi tuh, ngomongin tentang IGRS. Kamu kan nggak tahu karena tempe kan. Nah, sekarang udah tahu ya. Jadi tahu nih. Jadi tahu. Ya udah kita obrolin. Iya. Kita ngomongin IGRS dulu ya di awal-awal. Kan kemarin tuh lagi rame banget ya Mas Nanda soal IGRS, dan gue lihat juga kalau kemarin itu ada Komdigi juga ngundang beberapa developer game. Lo bisa ceritain nggak soal apa yang terjadi gitu? Mungkin. Atau yang kira-kira bisa lo ceritain soal itu? Ini seminggu ke belakang ya Mas. Kan aku kemarin itu habis lebaran kan. Habis lebaran aku tuh masih di KL tuh. Masih KL. Tiba-tiba kok live si IGRS. Panik dong kita. Sebagai developer pada langsung ya di sosmed kayak biasa, udah mulai rame-rame. Live tuh maksudnya berarti rilis gitu? Iya, kan itu waktu di Steam kemarin, live di Steam, kan kita nggak ada aba-aba kapan live-nya. Masih itu loh, selama ini kita, ini kalau dari aku ya, aku udah meeting dari yang draft pertama, aku nggak tahu draft pertama atau bukan, tapi pokoknya dari 2021, 2022, udah ikutan meeting terus. Tiap tahun gitu loh, emang buat ngebahas si IGRS gitu kan. Loh, kok tiba-tiba live gitu. Nggak ada yang, menarik. ini yang aku bayangin ya. Biasanya kalau ada peresmian gini kan ada kayak dikumpulin. Kalau nggak, kalau nggak potong pita. Kalau nggak yang tangannya gini gitu kan. Itu yang aku bayangin. Ini nggak ada sama sekali. Kok live gitu. Wah, dari situ, liburan kacau, intinya liburan kacau. Bla 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 bla. Belum ada diajak-ajak kapan ngobrol sebagainya bang. Belum ada tuh. Ketika aku udah ke Jakarta, tiba-tiba kan lagi adalah urusan meeting kan, meeting kelar sore jam 4, tiba-tiba orang sana ngomong, bang besok bisa meeting jam 10 nggak? Menarik ya, jadi ternyata live-nya dadakan juga, terus lu nggak tahu, tapi kan hasilnya ada rapat tuh. Mungkin setelah berapa hari? 3 hari. Mungkin lo bisa ceritain entah isinya atau kesimpulannya mungkin. Apa sih yang terjadi di rapat itu? Intinya tuh kita sebenarnya gini, apakah kita tanda kutip setuju dengan IGRS ya? Ini emang hal yang wajar bang, gitu loh. Maksudnya di industri game kan, emang harus kita kasih tahu nih ke orang-orang yang tanda kutip entah awam, entah apa, orang tua apalagi kan kalau game tuh nggak cuma buat anak-anak dan kebalikannya, game nggak cuma buat orang dewasa. Ada klasifikasinya, berarti oke kalau tujuannya untuk menginformasikan itu. Nah, yang kita protes adalah ada satu rating namanya ARSI. ARSI itu intinya nggak boleh reviews, clarification. Ya, pokoknya itulah, aku lupa isi katanya. Itu intinya game ada potensi kalau secara yang ditulis sama pihak Steam-nya ya, ini bisa aja nggak boleh untuk distribusi. Artinya lo nggak boleh jualan ini game. Ini kan berarti kayak memancing apa namanya, kayak bisa aja nih game yang udah lo bikin ya nggak boleh rilis. Aneh ya menurut saya. Loh, Anda siapa bang? Menurut saya aneh. Menurut saya aneh. Itu motornya kalau menurut gua akinya tuh sama busi kalau menurut gua. Busi. Betul. Tapi gini, kan kadang-kadang lo kalau ngomong suka gini. Kaget gua. Itu jadi kan kalau menurut saya guys, enggak, maksudnya biar dia nanti periksa buksinya di rumah. Gitu loh maksudnya. Oh, ada Mas Tara di sini. Iya, ada Mas Tara di sini. Sejak kapan bang? Sejak saya mendapat ilham untuk membahas IGRS. Karena jujur ya, gue pas lagi pertama kali dia tuh orangnya tuh nyulap banget. karena itu yang menarik sih. Pas tadi Mas Nanda membahas soal yang tidak bisa distribusikan itu. Kenapa mesti ada gitu? Ya itu kan menurut gue ya, itu bukan sensor udah. Itu lembaga blokir. Lembaga blokir. Mendingan buka 2 lembaga. Nah, lembaga penjelasannya apa dari Komdigi atau apa dari?
Apa kira-kira penjelasannya? Intinya tuh badan IGRS ini harusnya emang badan yang rating aja, bukan yang ngeblokir, bukan yang apa namanya? Iya kayak gitu. Yang melarang gitu. Melarang bener. Ini cuman ngasih rating doang. Yang melarang mungkin nanti ada pihak lain aku nggak tahu nih apa gitu. Gitu, gue setuju sih. Makanya. Tapi kan benar bahwa harus ada yang bisa blokir atau gimana? Nggak gini. Kalian harus ada yang bisa blokir nih, kalian setuju apa nggak nih? Iya gini. Salah satu yang kemarin kan udah rapat berkali-kali kan untuk membahas si draft IGRS-nya. Ada yang oke intinya. Pertama itu ya game judul sama game porno. Itu game judul setuju banget tuh. Game judul nggak di-mention. Apa? Game porno nggak di-mention. Oh, ada itu. Itu gue setuju banget. Gue setuju banget itu. Game Intinya judul tuh gitu. setuju. Betul sih. Itu harus diblokir. Bener dong. Bener. Maksudnya itu ya secara hukum itu kan juga apa namanya? Tapi kan kita tahu sendiri nih, kalau ngomongin tentang yang game judul udah jelas lah ya. Kalau pornografi kan kayak gimana nih jenisnya? Maksudnya, bukan. Karena dia dulu kemarin pilih Ganjar. Nah, tapi maksudnya gini. Apa urusannya sama pemilihan? Gue tuh lebih tujuannya adalah benar, jangan sampai salah mana yang di rating, mana yang diblokir. Iya. Karena gue boleh ambil contoh nggak? Boleh. Lu nggak tahu lu ingat apa enggak ya? Zaman kecil, itu gue ingat banget di umur gue nonton di RCTI itu Robocop. Pak Robocop kan sadis, Pak. Sangat. Yang zaman dulu. Iya. 1, 2. Dan gue ingat banget ada adegan yang mohon maaf ya, si bapaknya tuh yang lagi yang disiksa di Black, terus anaknya suruh nonton, itu kan nggak cuman bimbingan orang tua dan ditayangkannya malam banget, jam 10 jam 10 Robocop gitu kan. Iya. Nah maksud gue itu kan ya rating, Betul. nggak diblokir. Cuma di rating. Tetap tayang tuh Tapi kan Robocop. buktinya ada yang itu Suzuki. Doraemon siapa namanya? Shizuka. Itu waktu itu sampai disensor. Maksudnya Susan masih susu sapi aja disensor. bener, maksudnya kan udah sampai sekarang di tahap itu loh. Nah, Gitu. makanya kalau menurut saya pribadi nih Mas Nanda atau Mas Nanda setuju apa enggak ya? Iya. Over sensor sih. Over Emang sensor. kebiasaan kita tuh udah sejak awal over sensor dan belum ada yang protes besar, kecuali pada saat itu kan ada komedian namanya Panji kan. Panji, Baru iya. itu tuh yang gue liat protes agak besar. Tapi sebenarnya kan masyarakat kayak antara peduli nggak peduli. Biasa lah Indonesia kadang-kadang kan cuek-cuek aja gitu kan. Nilai ta'ala aja udahlah gitu. Nah, maksud gue kita belum ada banget lembaga atau yang suara besar yang imbangin pendapat itu. Tau-tau udah ada lembaga sensor lagi di game. Oke, tunggu. Kalau Ngerti gitu, nggak maksud gue? Tunggu, Yang gua- untuk film aja belum sempurna, di game pula penyiaran nih pengen- belum sempurna nih. Iya. Di game udah ada yang gue pengen lihat pendapat dari developer Iya, game bener. setelah mendengar itu. Sebenarnya ada satu hal yang gini, sebagai konteks IGRS sebenarnya udah lama. Iya, Bukan udah sesuatu lama. baru dari 2016. 2016. Kalau lo ini Bang beli kaset BDPS 4, itu kan ada IGRS sebenarnya. Ada. Ada di sebelah Pernah kiri lihat bawah, ya? yang ditempel di di plastik luarnya. Plastiknya ada. Ada IGRS. Iya, ada IGRS. Sebenarnya udah lama. Cuman balik lagi, kenapa semuanya kayak terkesan gesa-gesa dalam artian kemarin meeting tiba-tiba kok udah live gitu loh. Itu aja yang Yang tiba-tiba kayak bukan miskom tapi nggak ada komnya. Tapi aku bingung Mas malah. Aku jadi mau nanya kalau aku baru tahu kalau dari dulu udah ada. Udah Berarti ada, yang udah ada. kemarin tuh apa berarti? Nah, jadi Suatu hal peraturan yang baru. bukan Iya. jadi peraturan yang kalau boleh gue jelasin sedikit ya. Jadi sebenarnya udah ada peraturan soal masalah elektronik ini. Itu di Permen nomor 11 tahun 2016. Itu. Kapan Udah belajarnya? sampai itu doang. Ingat kan? Setelah itu akhirnya diupdate. Ya mungkin jatuhnya Mas Nanda bisa cerita bahwa di tahun 2021 ini akhirnya nyambungnya ke peraturan presiden yang percepatan industri game. tuh. Tuh, Pak Prabowo. Pak, Terima kasih Prabowo. Hidup. Beda ya. Itu gunanya. tapi Pak Anies gunanya. Baswedan kemarin juga nge-tweet soal masalah iya ini. dong. Pak Ganjar juga. Pak Ganjar juga? Emang iya? Enggak, Pak Ganjar enggak. Oh enggak ya? Ih, kok serem. Oke, tapi gini. Iya. Gini. Outcome-nya yang dipengen sama developer game tuh apa sih? Outcome-nya deh. Outcome-nya sesuai tujuan IGRS cuma rating. Hanya Udah. rating. Nggak yang ngeblokir, nggak yang ya matiin industri gitu. Karena aku ini bukan peranku sih, suaraku waktu kemarin meeting kan yang diundang untuk game dev. Ini yang aku sayangkan juga, Mas. Oke. Udah mendadak yang diundang cuman dikit. Maksudnya dikit bukan artian harus rame gitu ya, tapi kayak Oh, perwakilannya bener. Karena diundang dari sisi di luar lingkup Komdigi sama IGRS, cuman game dev.
media mana? Media harusnya Orang-orang dia mungkin konten kreator mana? orang-orang yang emang ahli di bidangnya lah Game gitu. mana Iya, gitu iya. loh, maksudnya cuman kita. Game dia pun cuman Ko-Chris dari Toge, Mas Vincent dari Agate, Mas Adam dari Aksanisia, Mas Syafiq dari Asosiasi Game Indonesia, sama aku. Udah berlima doang. Oke. Terus intinya aku yang sisanya kan ya udah lebih sepuh, lebih ke urusan ini itulah. Kalau aku cuman ini, mumpung aku masih muda juga nih. Iya. Kalau ini sampai jadi apa ya, hambatan. Sorry, misal nih Bang, lo mau bikin game. Iya. Tapi lo udah tahu nih hambatan lo ada tanda kutip IGRS bisa aja ngeblok, bisa aja lo nggak jadi game. Lo nggak mau jadi game dev. Iya. Nggak ada pertumbuhan lagi. Berarti nggak nyambung dong sama permintaan Pak Prabowo. Percepatan industri game. Bisa. Bisa loh. Bener-bener. Bisa, iya benar juga sih. Bisa, lo mau kerja di game dev aja udah, enggak capek. Itu. Benar, itu kalau aku juga diundang, aku akan ngomong kayak gitu. Ah. Ini adu domba sekalian biar mereka saling. Nah, maksudnya itu kan kata-kata manis tapi bagus. Iya. Jadi Iya. kayak, berarti lu menghambat dong. Yes. Dender-denderleng gitu. Apa yang terjadi di netizen yang cukup salah kaprah menurut lo dari Oke, game? ada satu. Ini yang aku kasihan banget ke Mas Syafiq selaku Presiden AGI. Oh iya, Asosiasi Game halo Mas Indonesia. Syafiq. Halo Mas Syafiq. Pasti nonton dia. Banyak orang ngira AGI yang bikin aturan. Banyak yang ngira, ngerti nggak? Yang semua ini tuh pihak IGRS, udah nggak ada pihak lain yang ikut campur. Ikut campur cuma sekedar ya diundang buat bahas atau apa, tapi yang ketok palu, bikin aturan sebenarnya pihaknya IGRS. Dan juga ini satu lagi yang, wah ini lebih ke brengseknya netizen Indo sih. Yang salah pihak IGRS-nya. Ya. Bukan salah, sorry. Yang jadi isu pihak IGRS. Tapi yang diserang pihak Lagi. personal. Oh, Yang kemarin personal. ngomong tentang IGRS, kayak apa ya, pihak PR-nya lah, Iya. PR IGRS, mereka malah Oh, udah diserang. menyerangnya secara personal. Iya. Nah, tapi yang gue masih belum paham sih. Lagi-lagi kalau emang udah ada sejak dulu, titik mana yang menyebabkan kok kemarin tiba-tiba ribut? Apakah ada perubahan peraturan atau perubahan kepemimpinan? Apa perubahan apa? Mungkin ini sih Bang, nyadar gak? Ini malah jadi politik aja. Iya kan? Ya pasti ada hubungannya lah pasti. Iya sih. Pastinya nggak mungkin nggak. Enggak, Apa ini tuh? kayaknya tuh nggak tahu ya, ini kayak di Indonesia setiap kita ganti pemerintah kayak ganti kebijakan loh. Lo rasain nggak? Oh, Nanti nggak rasain kayak banget sih. tiba-tiba Oke. ganti, tiba-tiba ganti. Ini Malah kan- ada program baru, kenapa nggak lanjutin program lama? Karena Mungkin sama di game. Iya, tapi Bener. ya, apa-apa Iya, ganti, apapun apa ganti. ganti. Iya, iya, Dirasain kok, nggak cuma industri game, Iya, apapun. benar. Apapun, Gitu loh, benar. apapun. ada kira-kira kebijakan. Nah, berarti kan di netizen. Nah, gua kan pengen ngewakilin para netizen Oh, karena iya. kan kasarnya gini kan, netizen tuh kayak mikir kayak ini apapun yang mau dilakuin sama pemerintah kita jadi kurang percaya loh. kurang mewakili lo, nada marahnya dong. Mana pemerintah nggak percaya kok? Coba. Mewakili presiden. Ada anak 3 di rumah. Gitu. Ada istri 1. Ya dong. Iya. Jadi maksudnya kan jadinya tingkat kepercayaan sebagai netizen nih Betul. udah nyerang duluan gara-gara emang kita udah nggak percaya Kayak sama gimana sih netizen ngomongnya pas lagi nyerangnya itu? Dia ngomong gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia bilang, ya kok bisa gini sih mas? Gitu. Kok Sopan sekali. ngejurakin, agak ngejurakin. Nah, kan tadi nih, outcome terakhir itu adalah bahwa dia hanya sebagai, siapa tuh? Sebagai rating. Mau bagaimanapun peraturannya bahwa ternyata memang bisa diblokir, bahkan di beberapa negara yang Iya, punya iya. rating. Nah, kalau kayak gitu menurutmu siapa lembaga, apakah lembaga pemerintah kah, apakah lembaga non pemerintah yang seharusnya Wah. punya kekuatan untuk bisa memblokir game-game ini? Gitu. Kayak nggak ada yang izin ngomong gitu. Tiba-tiba. Kenapa? Ya benar. Iya, tapi maksudnya iya, kan dari paham. sisi dev game ya. Ya. Kira-kira menurut lo tuh harusnya dari pemerintah sendiri kah atau ada non pemerintah? Untuk yang mana? Untuk yang bisa blokir. Oh, yang blokir. Gitu. Susah kalau personal ya. Iya, personal ya, Swasta. Amin pihak lain aja kalau aku personal. Masih kalau dari pihak pemerintah ya ini berarti ya sama aja Komdigi lagi gitu loh. Iya dong. Agi lah kalau gitu. Agi mungkin bisa. Asosiasi Game Indonesia. Bisa. Dia kan emang udah bergerak di bidang apa sudah di game ini udah cukup Iya, lama. iya. Ngerti dong sama industrinya. doi yang menjembatani antara kita sebagai pelaku sama pemerintah yang pegang kekuasaan. Iya, iya. Bisa sih. Itu Mas Syafiq bener. nambah kerjaan. Nah, untuk kalau masalah apa tadi porno dan judi Judo ya. itu gue bisa bantu jawab. Oke.
Coba. Gimana gua Kalau gue ngerti, amannya ya? gue ngerti kalau judi lo kurang nggak ada pengalaman. Pengalaman nggak ada, soalnya. Nggak ada, judi nggak ada. Tidak Tapi ada. kalau mengerti di belakangnya, kenapa dari dulu di Indonesia susah banget? Susah lah, gitu. Gampangnya bahasa bahasa sopannya. Bahasa sopannya gini, Pak. Anakku bulan depan baru 2 tahun nih. 2 tahun. Itu lagi lucu-lucunya loh. Iya loh. Lagi lucu-lucunya banget. gitu. Tahu kipas kita makan di lesung pipi loh. Aku nggak tahu apa-apa, Mas. Soalnya Makanya Thank you tadi buat lesung pipi, by the way. Lesung pipi kita makan di lesung pipi di daerah Japos, enak banget nih. Enak. Ya kan? Ih, kita lewatin IGRS dulu ya kan udah serem. Tapi kan kita kedatangan Mas Nanda nih. Tapi seriusan itu. Maksudnya ada birokrasi lebih mengerikan lagi. Itulah alasan. Bentar deh. kemana, Bang? Halo, Tar. Nggak boleh. Bentar. Nyabu. Kita sapu dulu yuk. Oh iya. Ada aja ya. Kan saya jelaskan secara ini, secara besar. Tenang aja. Ada. Padahal nama gua sebenarnya Prapto ya. Nama Karas itu hanya nama panggung. Nama gua sebenarnya Prapto. Tapi terima kasih loh buat Mas Nanda Gamecom udah datang. Iya, Oh iya. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Nanda nih. Soal Perihal kan Nanda Gamecom. Iya kan? Kita mulai dari situ deh. Mungkin Mas Nanda bisa ceritain tentang Ya. si Nanda Gamecom ini. Gitu. pertama-tama kalau saya pengen nanya kenapa Gamecom? Game company. Lu harapannya jawabannya filosofis gitu ya? Tapi lu pas mikirin nama gitu kayak Mau punya tanya filosofi. nggak? Semua ini tol banget. Apa itu? Minum dulu. Minum dulu. Tapi mas minum dulu mas. Minum ada cendol loh. Halo. Gamecom. Oh, ternyata. Game company Nggak ada. bener sih. Kalau perusahaan game. Iya gitu. Nggak salah sih, nggak salah. dulu ini waktu kan sebenarnya Gamecom Iya. udah dari 2014 kan. Yang iya. zamanku SMK lah, aku sama teman-teman kan. Iya. Ya udah intinya aku sama temenku Heru lah. Heru tuh orang pertama di Gamecom yang sampai sekarang juga. Pak, kita bikin game yuk. Ya udah jadikan berdua kan. Nama kita apa ya? Gitu. Ya udah. Kita kan pengen bikin perusahaan game. Mikir nih. Susah pokoknya mikir. Harus bahasa Inggris. Apa ya perusahaan game kalau bahasa Inggris? Game company. Gamecom. Lah, Cinema. itu layer of si absolute cinema katanya. Ya, lu ngejek dosen gua. Kok lu ngajak? Lu menghina dosen gua. Kenapa Dosen harus gua dosen pernah dia? bilang, dosen desain, desain terbaik adalah yang sederhana. Kalau lu dengan kesederhanaan lu, Ketawain dari ngeledek, lu menghina. Udah lah, males gua. Lu gak demen desain orangnya. Ini kayak gini. Orang kayak gini yang bikin kita tuh tidak menghargai seni. guys. Tadi ada tukang tape lewat. Tape. Udah lama banget gua lihat dengar tukang tape lewat. Berarti namanya Gamecom tuh dari situ. Oh, harus tahu lanjutannya. Oh, ada lagi iya, apa oke. tuh? Ini berdua kan, Gamecom nih ya kan. Ya udah Gamecom saat itu. Nambah lah bocah-bocah kan, karena ngajak-ngajak yang lain. Oke. Guys, kita udah rame. Rebrand nama yuk. Oke, rebrand nama. Oke. Gamecom jadi apa ya? Kita kan punya tim sekarang, Gamecom tim. Udah. Mau tahu part 3-nya nggak? Ada lagi. Part 3-nya. Kayaknya saya udah cukup tahu deh. Kalau gua rasa nanti Gamecom Game Team. Teams. Kan? Gamecom Team Junior. Bukan. Ini nama asal PT-nya. Dan Iya. aku pun bingung. Oh, Sub nama PT, PT. Sub PT, Ya. oke. Kan kita udah 2020 lah ini. Udah mau jadi PT kan? Iya. Disuruh nyari nama PT. Nama PT. Harus Oh, 3 Suku kata. suku kata, ya kan? Habis itu mikir, kita berarti sah jadi studio dulu nih. Gamecom Team Studio, boleh nggak ya? Nah. Kok boleh? Oh, Gamecom Udah, Studio. sumpah kalau lu cari PT Gamecom Team Studio. Gamecom Team Studio. Karena dia kan lagi ada di studio Gamecomnya. Iya. Ya, sama timnya kan. tapi bener ya, gue jadi setuju nih. Gue jadi setuju sama yang lo bilang. Gampang diingat. Betul. Gamecom Studio. Itulah kenapa guru desain gua sampai sekarang Dia, ya gua nggak tahu sih kabar gimana. udah Kayaknya mulai. masih jadi guru. iya masih. Masih jadi guru, Mas. Tapi perjalanannya itu akhirnya lo kan ngeluarin beberapa game. Mungkin boleh Oh, lo- dari awal deh mungkin. apa-apa. Nah, orang kan apa? taunya lo nih troublemaker nih. Iya, nah ini yang bagian rewardnya, kalau kan orang anggapnya sekarang kita kayak bikin game,
happy, udah bikin game happy, udah gitu kan. Kayak bikin terus. happy soalnya. Oh happy banget sekarang. Iya, bikin game harus happy lah. Iya, iya, benar. Iya nggak sih? Gitu. Permainan, bikin happy permainan tuh. Itu. Ya, ini orang banyak bacot memang. Tapi gimana? Pas untuk Tapi jadi kenapa lu main AOK marah-marah? soalnya lu mainnya mau sendiri. Gimana, Mas? Anda Mati dan demi aku, gitu. menang nggak? Menang. Kalah sih. Iya. Tapi lo ngerasa bahwa kalau orang taunya tuh udah senang-senang aja. Bener. Dan sebenarnya aku udah sering nge-share ini kayak gimana Gamecom jadi Gamecom yang sekarang. Cuman biasa kayak di seminar tertutup aja, kayak di kuliah sebagai gitu kan. Jadi sebenarnya kan start dari 2014 tuh, ya kan? 14. Oh, iya. Itu masih SMK lah intinya. Oke. Sampai ke 2017 kita ya kayak bikin game temen aja gitu, kayak bikin game aja Sesama. happy. Oke. Sampai ke titik kita lulus di 2017. Makanya kalau aku cerita ke orang-orang, aku ibaratin kayak One Piece bang. Kayak One Piece. Di One Piece. 2017 aku ngomong sama 7 sama aku nih. 7 ngomong, guys, ini kita belum bisa serius nih. Kita belum bisa bikin game company. Gitu. Kita bubar dulu yuk. Nanti kita cari pengalaman. Lo ya mau kuliah, kerja. Kalau udah siap, aku telepon lo pada. Tuh. Ya udah itu aku janji nyata tepatin di 2019. Anjir. Oh, berarti abis dari situ Ada tuh gap 3 tahun. sempat pisah dulu Yes, timnya. masing-masing. Habis Termasuk itu 2019 lo kayak Ya. call gitu kayak aku. Ya telepon. Pas sudah saatnya. semua datang gitu. Kembali. ya, Tadi lu kembali. nelfon kembali. Oh, sorry. Avenger. Bukan ininya. Oh iya. Nah, Gamecom Assalamualaikum. Team Studio Assemble. Anjir. Enggak gitu sih. Lo mau tau nggak gimana? Gimana? Bang, lo masih di mana? Masih di sini bang. Nganggur nggak? yang mending nggak usah ceritain deh. Mending lu tadi mendingan pakai gua aja. Mendingan pakai yang gua aja versi. tadi. Iya, Keren, mendingan keren, itu lebih keren versi kayak gua. jadi kayak Avenger. Kalau tadi tuh kayak bagus. Iya. Betul. Bagus natural. Tapi keren tuh. Kumpulin Itu keren sih, keren sih. Intinya setelah itu ya jadi PT kayak sekarang lah. Tapi yang bagian riwahnya itu 3 tahun di time skip-nya itu tadi. Riwahnya. Kenapa ribuannya di situ? Oh lucu apa tuh getar? Apa tuh? HP telepon bang. HP-nya dan telepon. Oh udah bang. Udah. Profesional, Emang matiin HP dong, profesional. Syuting, HP nyala. HP siapa? Gimana sih? Oh, bego ya? Istri bisa nggak? Lagi podcast segini loh. Ditelepon-telepon. Ngomongnya di sini. Tegas, harus tegas. Kan ada ini, ada video. Ya kan nanti di-cut yang tadi. Klip, nanti di Ya, klip, kan nanti di klip, Di-cut dong. di klip. Gimana, Mas? Ya, tadi tuh saya sampai lupa ya gara-gara Sama. ada. Tadi apa ya? Ini terakhir ketemu kuliah, habis itu tadi Kan akhirnya ngontek. ngontek. Oh iya ngontek. Kita ketemu Yang sebelum momen comeback ya. Iya. Comeback. 3 tahun nih kan masa nyari pengalaman kan. Iya. Nah kalau aku nggak kuliah bang. Intinya setelah SMK apa? Ya sama sih. Kuliah bang. Hah? Kuliah bang. Kuliah. Nggak asik gitu. Apa? Ini akan jadi orang, oh mending nggak kuliah kayak Bang Tara sama Bang Nanda tuh lihat satu jadi YouTuber, yang satu jadi botak gitu kan ngomong gitu kan. Nah, pokoknya bukan di situ sih. Menurut gua nggak gitu guys. Nggak maksud gua nggak gitu. Gua jujur, gua terina barusan. Dengan hal kayak gini-gini tuh gua jujur gua terina. Gua jujur. Gua terbalikin di meja. Sama tapi gue gak pikiran sama sekali. Tapi akhirnya lu nggak. Ya, intinya gini, buat meluruskan. Kalau aku bisa kuliah kok. Ya kan? Teman. Aku kuliah 6 bulan loh. RDO. Iya, karena dulu nyanyi. Oh, dia Kalah lagi. nyanyi kalah sama anjing. Iya bener kan itu kenyataan. Secara SMS benar. Tapi kalau bisa lengkap sih, kalah SMS sama anjing. Terus akhirnya lu nggak pilih kuliah kan? Iya intinya bla 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 kayak gitu nggak bisa kuliah. Ya udah. Ini aku kan dari Pacitan bang. Iya. Pacitan, Jawa Timur. Gimana sih Pak Jeneng? Nggak usah sok kenal, nggak usah sok ada kedekatan dengan daerah Pacitan. Nggak usah. Justru makanya gue Pengen nanya. tahu. Gue kan main Daerah dekat. Pacitan itu daerah mana mas? Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Ya kalau lu juga nanya nggak usah sok-sokan. Lo yang pakai O, Oh iya benar, oh iya benar. Ya benar. gue yang nggak pakai O. Ini orang taunya tuh tempat lainnya SBY. Pak SBY. Oh, Pak SBY di Pak Pacitan. Pacitan. Sehat Pak SBY. Pak SBY. Lukisannya makin banyak ya? Apa Pak ya? SBY. Bagus, makin bagus. Melukis. Lo tau nggak dari punya museum SBY? Oh ada? Ada di Pacitan.
Wah, megah. Dan itu lukisan-lukisan Megah. lukisan Oh, gitu. enggak cuman itu, Pak. Literal lo masuk tuh udah kayak melihat perjalanannya Pak SBY dari awal. Itu. Saatnya ntar harus bikin museum Harus KM. ke situ. Karena kita masih UMKM. Museum? Museum KM. KM itu apa? Karena kita masih UMKM kan. Oh, museum. Kita bikin Ya Mas, lanjutin aja Ya, Mas. tapi ada ide nih. Apa ide Ada lagi? ide ke Bang Tara. Apa tuh? Tahu nggak kenapa museum ini dibikin? Oke. Buat istrinya. Betul. Dalam sih. Itu deep. Lo sesayang itu nggak sih sama istri lo? Kalau Gua sih ada itu, kalau ini tuh podcast apa? Iya kan sih. Gua apa? Fokus dong. Oh iya. Itu. Tapi jujur ya. Ya. Lo sama istri lo akan kayak gitu nggak? Kayak lo ngasih nih udah semua. Kalau diminta langit gue runtuhin, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Gue asalnya dari Pacitan. Iya, dari aku Pacitan. Pacitan. Oke. Habis intinya aku mikir apa namanya? Ini kalau kan aku tetap punya mimpi tadi game company kan. Iya, iya. Kalau aku cuma mandek di Pacitan nggak jadi apa-apa. Cuman Oke. jaga warung gitu. Aku Oke. intinya aku yatim. Cuman tinggal emak, nenek sama adik. Oke. Jaga warung doang biasanya. Ya udah kalau nggak kemana-mana aku nggak jadi apa-apa. Mikir gitu. Oh, ngambil lo take risk banget Iya. ya. Nah, aku ke Surabaya intinya bang. Oke. Aku gini, aku ngomongnya kan aku kan adikku saat itu masih kecil lah. Aku lupa deh PAUD atau udah SD lah, aku lupa. Otomatis kan aku yang harus nyari duit dong. Iya, Nah, iya. kalau aku ngomong mau nyari kerja di Surabaya, nggak dibolehin dong. Aku bilang gini, Mak, udah ada kerjaan di Surabaya, padahal belum ada. Ya Mak udah. bohong, Mak. Coba Nah, lo. Mak tapi bohong udah lo. klarifikasi. Udah klarifikasi. Kayak Udah. gini-gini nih, ini pengadu kambing. kalau gua Udah. bilang. Ya intinya gitu ke Surabaya, modal motor sama laptop, punya kan. Untungnya, ini nggak untung juga sih. Ya untungnya si mbahku, nenekku, punya kenalan satu kampung yang tinggal di Surabaya. Sebenarnya nggak tinggal, lo tahu kayak gedung olahraga, Hah? kan ada ruang ganti, ya kan? Oke, ini mau kemana nih? Nah. ini ada ruang ganti terus. Oke, Oke. intinya si kenalannya saudara lah lebih tepatnya, saudara nenekku itu bukan nunggu, yang kayak jaga gitu loh, jaga itu Oh, gedung olahraga. Gedung olahraga Nah, jagainnya. ya ada satu gedung olahraga, gedung apa ruang ganti yang gak dipakai, tak pakai buat tidur. Ada tapinya. Apa ada tapinya? Ini aku di Surabaya setahun ya, Iya. ada tapinya. Kan udah tua banget nih. Si orang ini. Si orang ini yang jaga kan, dua orang intinya, suami istri, udah tua banget. Aku kalau keliling-keliling kan pasti sampai tengah malam. Ya. Nggak mungkin dong tiba-tiba ngetok, Mbak bukain dong, Iya. nggak sopan dong. Iya, iya. Ya kalau bisa tidur di situ, kalau nggak bisa ya aku ke pom bensin, ke masjid kayak gitu bang. Oh. Nih ya. Itu setahun aku Ini Itu. benar-benar nggak kerja. ambil resiko. Itu. Itu. Gila Tapi tunggu sih. deh. Pada saat aku Surabaya tuh tujuannya mau apa? Ya, Mau tapi- bikin Tapi kerja, mau sebelum nyari kerja, lanjutin, Bang? gue boleh ngasih suatu filsafat nggak kak? Apa? Nggak boleh, nggak boleh. Setan. Nggak boleh. Nggak boleh. Kok filsafat sih? Bukan filsafat tadi. Quote. Quote. Actually itulah. Ya orang. Apa? Actually itu yang banyak orang bilang kadang-kadang di kehidupan itu harus ada leap of faith. Leap Leap of Itu lah faith. momen leap of faith-nya. Lompat yuk. Lompatin keyakinan. Wah, kok Bukan. menguatkan? Ya, itu kan bahasanya. Iya, aja. leap of faith-nya. Tapi maksudnya ada momen di mana lo harus lompat yang Oh kalau- iya. yang sebenarnya kalau jatuh tuh bisa jatuh banget. Iya, benar-benar. Tapi benar-benar lompatan dengan kayak justru bukan melompati keyakinan setan, lompat dengan keyakinan. Dengan keyakinan. Jadi Keyakinan. lu harus benar-benar yakin aja gitu. Ya. Padahal resikonya gawat loh. apa yang membuat lo akhirnya senekat itu maksudnya? Itu kan maksudnya mau bagaimanapun lo ada pilihan Bener, untuk bener. bisa jaga. Maksudnya ini, lo bisa udah ada gue bisa nih kok ngasilin dari Iya, iya. bantu di rumah kan? Bener. Akhirnya tapi lo mau lompat untuk sesuatu yang unknown nih. Iya ya. Apa yang membuat lo kayak Apa ya bang? Ini kedengarannya klise, tapi mimpi. mimpi bro? Mimpi. Mimpi beneran apa impian? Mimpi. Impian. Oh impian. Impian, maksudnya kayak bahkan sampai sekarang aku masih punya mimpi gitu loh. Itu yang Bagus, ya. patokanku buat tetap gerak. Oke, lo begini. Nggak tau, itu setiap kelamun kayak klise banget, kayak lo masih punya cita-cita, Iya, tapi itu iya, jadi iya. peganganku. Tapi bener sih perlu itu sih. Lo mau memberikan kata-kata sesuatu lagi nggak? Nggak ada Nggak, kan? udah, bagus Udah banget, cukup oke. kan? Udah cukup kan? Bagus bener. banget. Akhirnya lo Karena gue ada temen juga dia mimpi pengen gondrong, nggak bisa. Jadi impian. Betul. Akhirnya tetap Biar botak. tetap hidup. Dia Lo beli bayang- topi, dia iya, beli tetap topi. hidup. Tetap hidup, lo bayangin, lo udah tahu nggak bisa gondrong bang, bunuh diri. Ini bukan gue yang bilang. Oh bukan. Dia tuh lagi ngomongin orang lain loh maksudnya.
Nanda langsung arah ini ke gua. Gara-gara pot. Kan ada topi. Dia bisa Ada pakai topi. tupe. Tupe. Ada tupe. Iya. Ya kan, ada tupe. Oh gitu. Terus akhirnya tadi sampai mana tuh? Di ruang ganti. Malam-malam. iya, benar. Intinya- Akhirnya lu tinggal Ya di tempat seadanya lu. aja. Kalau lagi pom bensin. Kalau ada apa-apa. Oh, tapi favoritku Oke. di masjid. Wis. Favoritku di masjid. Bukan karena ibadah, tetap ibadah. Tetap. bukan Tetap ibadah. Karena Tapi bukan ibadah. itu. Dapat makan gratis. Oh, ini benar. Oh, iya. Ini benar. Benar. Itu Emang kalau subuh gitu. kalau yang emang lagi keadaan situasi lagi ke masjid aja, Bro. Betul. Sumpah, kalau lo butuh tidur, butuh istirahat ke masjid. Masjid. Benar, Betul. benar. Pilihan yang tepat sih, pilihan yang Itu sih. tepat. Dan berarti gue baru tahu juga bahwa lo ternyata tuh pergi ke Surabaya bukan kerja. nyari kerja ya. Waktu itu lo Oh, pengen ini. jadi apa waktu pada saat lagi aku mau nyari kerja tuh gue mau jadi apa gitu. Tetap bikin game. Tapi gini, aku setiap dia pokoknya setahun kan. Iya. Setahun tuh ya tetap lempar-lempar apa namanya? Lowongan gitu kan, CV sebagai banyak studio teman-teman di Surabaya. Ya pada tahun ini CV ku gitu kan. Iya. Yang sekarang malah kenalan sekarang. Nah, intinya setahun tuh aku ya lempar-lempar kayak gitu. Tapi setiap aku ngelempar, aku nggak yang kayak nunggu gitu, Bang. Nah, Lo tahu zaman itu lo tahu kayak wifi di corner gak? Tempat kayak Tahu. tempat internetan, lo cuma dibayar 5.000 kalau nggak gratis, internetan sepuasnya gitu. Oke. Tiap hari aku ke situ. Oke. Pokoknya tiap hari ke situ, aku nyari mangsa. Menjadi mangsa. Nyari Gini, apa nih mangsa? misal lo bocah kuliah, Bang. Bocah kuliah Kalau gue. nggak lo freelancer kayak gitu. Iya. Tak deketin nih, Nah. Bang, ngerjain apa? Tak bantu bayar makan yuk. Gitu. Oh. Itu caraku survive. Kalau nggak cari dibayar makan, ya ada 50, 100 gitu. Anjrit, ini sih Itu aku berani selama setahun. Ini loh, Bro. Tapi bukan itu poinnya. Bukan di masalah survive-nya kalau aku. Ah, Kan aku tahu background lu apa sebagainya kan. ah. Masuklah. Ada kerjaan lain nggak, Bang? Iya, benar. Itu yang nggak ada sih. Aku nggak ada sama sekali. Gue biasanya tuh kalau cerita-cerita tuh di ujung tuh kayak magnificent ada gitu. magnificent ya. Ada Ini magnificent keset gitu. Gitu, lu dar gitu tuh ke bawah. Tapi selama setahun Tapi itu gila berarti sih. lu Keliling. nggak ada keliling aja toh. Iya. Dan itu antara tahun berapa ke tahun berapa? Berarti 2017, aku nggak tahu, nggak ingat tengah atau akhir. Pokoknya 18 akhir aku udah ke Jakarta karena dapat panggilan itu. Pokoknya kan yang tadi aku muter-muter, Iya. tiba-tiba ada yang telepon dari Jakarta, Oh. si perusahaan lamaku. Sampai sekarang masih temenan kok aku sama mereka, sama bosnya juga. Ya itu, lo yang kemarin ngerjain project ini ya, kita ada nih programmer, butuh programmer satu. Ya udah, saat itu aku baru jujur ke emakku, Mak, mau ngomong. Aku bohong dari kemarin, Ya Mama. udah, yang ujung-ujungnya tau nggak? Apa tuh? Ketika ke Jakarta, aku ditemenin akhirnya. Sama? Ya emakku sama kakek. Karena udah nggak percaya tuh. Karena dia percaya. Nggak. lo bisa nggak? Maksudnya tuh lo lihat dari sisi kayak ini lo support dari orang tua. Lo malah berdua bikin seakan-akan orang tua udah nggak percaya sama lo. Ya memang gue ngerti, gue sebagai orang tua juga pasti nih. Pasti anak gitu. udah bohong sama gue Pasti sekali. gitu. Justru orang tua pasti gitu. Akhirnya Udah, temenin. akhirnya boleh temenin dan ya kerja beneran gitu. Itu mak lo lihat mana kantornya? Gitu kayaknya tuh. Mana kantornya? Maaf, betul nggak? Mama kau bohongin kemarin gitu. Oh, berarti Mas Nanda itu emang programmer ya? Dari segi programmer ya Ini maksudnya? lebih lucu lagi sih. Waktu SMK, kan setahu pengen bikin game, tahu foto ya, zaman itu, gambar. Setauku. Oh. Masuklah SMK, aku ngelamar ke animasi. Nggak keterima. Pilihan kedua ngoding. Oh iya udah deh, penting nyambung dikit lah. Itu Ternyata malah itu ya. kebanyakan coding. Iya. Fun fact, tugas akhirku tugas akhir terbaik seangkatan. Wih, serius. Serius, ada sertifikat. Jadi itu kayak yang Emang lulus, udah. lulus udah. Tapi emang berarti udah ada ininya, Bro. Tapi yang aku suka dari Alhamdulillah. ceritanya Mas Nanda adalah dari tahun 2014 alias dari SMA dia udah tahu mau jadi kemana? apa. Mau kemana Iya. bener sih. Itu yang jarang anak-anak muda sekarang kalau ditanya bahkan sampai udah kuliah aja, ayo ikut aja, sampai kerja aja bahkan, ayo ikut temenku aja. Itu. Nah, menurut kira-kira ada nggak kata-kata buat anak muda yang Mas Nanda mau sampein ke Setuju. ini? Ke Gimana? Gimana? Ada nggak Lo kira-kira liatnya ke sana nih. kata-kata untuk anak muda yang Ngomongnya ke kira-kira aku Mas nih. Nanda mau gitu, sampein? itu gitu, kadang-kadang gitu. Iya. Orang pernah suatu saat kita lagi mau beli cilok. Tar menurut lo Pak Prabowo gimana? Mau beli cilok? Mau beli cilok? Karena waktu itu gue udah yakin sama Anies Baswedan. Yakin banget gue mau coblos tuh Anies Baswedan. Gitu. Tapi ada nggak buat anak-anak muda yang di SMA? Nah, ini bener SMA? nih, ngeliatnya ke sini. Iya. Punya mimpi. Betul. Udah. Punya mimpi aja kayak sesimpel
Ya, lo pengen bikin apa? Tapi gini, gue ngerti arti kata klise mimpi ini. Tapi kan setiap orang pasti punya mimpi ya. Iya. Tapi apa yang membedakan mimpi seseorang sama mimpi seseorang? Gitu, ngerti kalau maksud gue nih kata-katanya? Enggak. Gimana sih? Apa kayak gitu? Mimpi satu sama lain. Iya, apa yang membedakan? Yang menurut lo orang tuh harus gini loh. Anjir. Ini terdengar lucu diomongin, Mas. Iya. Dan agak menyinggung sebenarnya. Gue singgung aja, Mas. Netizen juga kadang-kadang kurang ajar. Aku ngomong ke bocah-bocahku juga nih. Iya. Makanya kenapa kalau aku tiap ada event, tiap ada acara, aku ngajak bocah-bocah juga. Biar keluar, melihat dunia. Oke. Main nggak? Lo jangan yang diem aja, nggak tahu apa yang terjadi di luar. Walaupun ada internet. Iya. Tapi beda kan? Lihat lewat jendela sama keluar beneran beda. Nah, kalau triggerku saat itu selain emang pertama kali main game langsung tertarik, triggerku adalah aku pengen bikin game. Ini ada dua sebenarnya. Pertama karena lucu, yang tak joystick kan, PS1 kan. Game pertama aku Crash Bandicoot. PS1 kok gerak kayak orang tolol aja. Kelas 5 itu dibeliin nama alamat bokap, PS. Ya udah kayak orang tolol, loh kok gerak? Habis itu si bokapku dibilang, ya ntar lo bikin aja. Gitu. Tapi aku belum ke-trigger. Itu belum ke-trigger, kayak bercanda aja kan bokap gitu kan. Iya. Pokoknya karena aku sebelum momen PS itu, aku yang suka kardus-kardus, tak bikin-bikin gitu loh bang. Yang bikin-bikin mainan dari kardus. Setelah momen itu PS, habis itu kan ngajak temen-temen nih ke rumah kan main PS bareng. Aku seneng, lihat orang lain seneng. Kayak asik jadi ya. Kalau main nih, ada mainan gitu. Seneng kayak, ntar bikin deh. Ya tapi bocah, ntar bikin game deh gitu. Ke bawah lah saya SMP, aku zaman HP Java, Symbian. Lo tau kan ada moddingan game mod gitu. Iya. Itu aku pelajarin cara nge-mod game. Misalnya game Java nih ada misal Gangstar dulu, Gangstar yang HP Java. Tak edit, tak sebar ke teman-teman. Lo mau lihat yang ini nggak? Kayak gitu. Seneng aku liatnya. Dia tuh nggak cuma mimpi doang. Game. Dia juga masuk ke dalam, maksudnya emang jiwanya game. Jiwanya Aku seneng liatin orang kayak gitu. Sampai ke bawah SMP aku bikin modding intinya, modding game gitu. SMK barulah aku nyari bikin game yang beneran bikin game. Itu kayak apa? Caranya? Animasi nggak masuk. Ya akhirnya coding. Tapi kalau aku mau nambahin dari tadi jadinya dengerin kisah Mas Nanda gini, jangan lupa juga guys, mimpi boleh, tapi realistis dan sejalan. Contoh, Mas Nanda ini mimpinya emang pengen jadi pembuat gamer, tapi sejak awal pun karena dia emang seneng bikin game. Jadi ketika mimpi pengen jadi pembuat game, realistis. Maksud gue jangan lu misalnya, oke mimpi, saya pengen mimpi apa? Pengen mimpi bisa angkat kapal terbang. Lo, jadi Samson namanya. Tapi nggak realistis. Ada satu nih bang, itu setuju dan nggak setuju aku. Oke, gimana? Ajar bro. Karena aku tonjok. Karena aku udah mengalami nih. Kan mimpiku bikin game ya kan. Ini pokoknya setelah Gamecom sebelum titik aku nulis Troublemaker dan seterusnya. Kan aku nulisnya 2020 kan. Game aku udah jadi nih PT kan, 2019-an kan. Jalan setahun 2020 sebelum aku bikin Troublemaker, aku mikir, cita-citaku kan udah kecapai ya. Bikin game company. Aku mikir, akhirnya kepikiran Beyond Dream. Makanya kenapa judul game kedua Beyond Dream. Karena aku, cita-citaku udah kecapai. Apa nextnya? Aku gedein perusahaanku. Gedein sampai mana? Nggak tahu. Itu makanya Beyond Dreamku. Lo udah punya mimpi kecapai Beyond Dream. Gila bro, benar. Gitu. Enggak, dia juga pengaplikasiannya di setiap ininya juga diaplikasiin ke gamenya. Ada personal ceritanya. Iya benar. Oke. Siapa tahu bisa jadi perusahaan game yang mendunia. Amin. Anak muda dari Pacitan, tempatnya museum Pak SBY berada. Which is dia ada di Jawa Timur tadi. Jawa Timur. Tapi tempat di mana Pak SBY? Ya, tapi misi Gamecom tahu nggak apa? Apa tuh? Kita pengen bikin game, atau kalau nggak kita jadi studio game Indonesia, bikin game Indonesia paling Indonesia tapi tololnya. Bikin game Indonesia paling Indonesia tapi yang tololnya. Iya. Lo bisa parodi. Apapun bercandain aja Pak. Karena ini kenapa gameku komedi ya, genre studioku komedi. Aku tuh kangen komedi zaman dulu. Tuh kok aku mulu sih yang tahu tadi. Harus angkat. Angkat bang. Angkatian. Ya, gua aja dipakai. Bapakku telepon. Nih. Bisa. Bapakku telepon. Bentar. Aku 5 minutes. Bapakku telepon.
Anjing nggak ada podcast anjir. Anjing. Tapi luar biasa ya, Mas Nanda. Iya. Terus yang dari 2019 kan jadi tuh company jadi 2019. Tadi Iya, belum nanya tuh 2019 itu jadi. Iya, jadi sah jadi PT. Aku Kan tadi kan terakhir 2018 yang ditelepon ke Jakarta kan? Oh iya. Itu masih dengan 2020, sorry, 2019. Aku kerja 3 tahun, Bang. 2018, 19, 20. Oh, 20. 20, ya 20. Berarti sebelum 20 itu masih kerja sama yang tadi itu? Iya, PT itu. Aku startnya dari junior programmer lah intinya. Junior programmer, naik jadi PM, naik ini, terakhir aku jadi CTO perusahaan gitu. Terus 2020 baru telepon teman-teman gitu. Tapi karena ini bye-bye ya, aku keluarnya ya. Bye-bye intinya kayak aku udah beda, ketika aku 2018 aku masuk itu perusahaan, aku udah ngomong ke bosku. Aku ceritain lah semua journey-ku kan, bla bla bla, pengen bikin game kok. Pak, aku di sini mungkin gak akan lama-lama banget. Aku pengen belajar dari lo, bikin game, bikin company. Doi ngegiain gitu, diajarin lah selalu belumnya. Doi tahu visiku apa. Pokoknya aku sama bosku itu kayak yang datang paling pagi, pulang paling malam. Pokoknya setelah kerja ya udah. Babi bu kerjaan nih, yang lain lah, ya gitu. Nah, terus ke aku keluarnya itu karena udah beda visi aja. Visiku kan aku udah tanda kutip bisa ambil kendali ini perusahaan mau kemana. Iya, selama setahun kebelakang aku ngelakuin itu. Jadi company kemana, bla 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 tak gitu. Tapi ada satu genre hyper casual, tau nggak? Hyper casual, game-game yang tolol, game simple gitu kan. Kita ngelakuin kok. Oh, nyayur banget saat itu, beneran nyayur banget bikin game. Cuman aku mikir ini bukan game yang tak mau bikin. Oh, berarti yang dulu tempat kerja itu bikin game juga? Iya, bikin game juga. Hyper casual apalagi. Dulu ada, waktu aku pertama kali masuk, kita bikin game-game yang mediocre lah. Ada MMORPG kayak gitu, ada bikin juga. Cuman karena bisnis biasa, game mobile kan, ngikut pasar kan. Oh, tiba-tiba bikin game hyper casual. Ya udah fine, aku bikin juga. Oh, banyak banget ini yang tak bikin. Abis itu, kayak pernah burnout. Karena game hyper casual, karena simple, bikinnya cepat, dan kayak pabrik kita. Kayak seminggu berapa, kayak gitulah, ini cepet aja mainnya. Burnout, habis itu aku mikir, baru tercerahkan lah. Dulu aku kesini, nggak bikin game kayak gini, beneran pengen bikin game yang pengen tak bikin. Gitu, habis itu aku ngobrol ke bosku, bla bla bla. Ya udah, kayaknya udah saatnya deh lo udah buat bikin game om. Doi yang ngomong. Gitu, ya udah, minta izin ke dia, oke ya, oke. Baru aku nelpon si Heru, orang kedua aku tadi. Lo siap nggak gitu? Terus awal berapa orang lo? Awal tetap 7 orang yang sama. Pertama kali 7 orang yang sama waktu kita SMK ini lulus. Ya udah, tapi setelah babi bu dan percobaan sebelum jadi PT ya kan uji coba dulu nih. Yang nyisa cuma 4 orang. Dari 3 orang. Aku, Heru 3D artisku, Nando programmer, habis itu Andy, doi yang megang duit lah intinya. Dan juga sekarang jadi istriku. Gitu. Ya udah sisa 4 orang. Karena udah jalan bla bla bla, ya sah jadi PT. Itu baru nambah orang sampai sekarang. Berempat tuh ya awalnya. Awal itu 2020 itu. 20. Dan Troublemaker tuh jadi kan tahun 2023. Ini, nah mau tahu nggak perjalanannya gimana? Oke. Aku tuh tipe yang ini bang. Karena aku udah belajar dari bosku kan, diajarin gimana sih cara bikin PT bla bla. Dan juga nggak cuma yang baik-baiknya, yang brengseknya juga ada. Kantor itu pernah bangkrut 2 kali. Dan udah selamatin 2 kali. Ini naik turun, kerasa banget. Lo bayangin nggak? Tiap yang dulunya lo ngantor 40 orang, 50 orang, sisa 3 orang. Berapa bulan kayak, wah dulu rame ya kayak gitu. Itu ngalamin, jadi tau lah naik turunnya. Nah, aku ketika sah jadi PT, sah jadi Gamecom comeback, aku nggak yang langsung, bikin game gede atau apa, enggak. Aku yang ini, nyicil. Sampai sekarang pun nyicil. Game pertama kita, as a PT ya, as a Gamecom yang baru, namanya A Day Without Me. Itu game simple, pokoknya kan pakai duit tabunganku dulu kan. Duitku cuman cukup buat bayar berapa. Ini ya gitu, dan dalam berapa bulan, 3 bulan kalau nggak salah itu. Berarti kita harus bikin game selama 3 bulan dan jadi dan bisa sales gitu. Gamenya ya udah, yang penting jadi. Tapi yang aku pikir adalah pakai formula game apa ya 3 bulan jadi, di itu juga jadi. Horror, simple, indie, style, sebagainya, bla bla, jadilah rilis sesuai ekspektasi, dapat duit, tapi ya nggak gede. Oke, kita udah bisa bikin as company nih, tanda kutip as company.
jadiin PT, udah jadi. Game kedua apa ya? Karena belum bisa bikin game gede. Aku mikir, ya udah, strateginya adalah kita nyari publisher buat dapat duit biar kita bisa improve. Project kedua, ya pokoknya kita kerja sama publisher. Caranya gimana sih? Nyari-nyarinya, marketingnya, sebagainya. Cuman buat itu pengalaman. Pokoknya bukan buat bikin game yang gede, pengalaman dulu, ya kan? Berarti secara dirunut, kita udah bisa bikin game as a company. Kita udah kerja sama publisher, nama kita udah ada di lingkup si game dev. Dan koneksi ke Indo udah ada nih, maksudnya ke teman-teman industri, kayak gitu udah ada. Kayaknya saatnya deh kita bikin game yang emang kita pengen bikin. Udah, nulis lah aku berapa bulan gitu. Nulis. Wih, dari mana bang? Hah? Bapak aku tadi. Oh, bapak. Terus? Nah, intinya nulis. Karena emang genre aku action komedi bang. Gitu aja. Itu genre aku banget pokoknya. Game-game kayak Saints Row, God Hand, Devil May Cry, Bully. Itu kan kayak action tapi apa sih gitu loh. Itu genre aku banget. Nah, aku mikir game zaman dulu banyak banget. Tapi saat itu 2021 berarti kok makin hilang ya. Genre kayak gitu. Beneran hilang. Game yang fun aja. Action komedi. Nah, oke. Aku nggak langsung bikin, tak cek. Oke, aku pengen genre ini masuk, bisa. Habis itu next, aku mikir strategi. Kalau kita kan masih kecil banget nih. Kalau kita langsung ya go global, go ini, nggak mungkin. Kita terbatas banget. Otomatis kita fokus aja Indonesia. Ya udah, makanya emang tema Indonesia, misinya Indonesia, apapun Indonesia banget. Habis itu mikir, kita kan belum punya budget atau kayak marketing things kayak kan masih miskin nih ya kan, sekarang sih masih ya belum kayak Bisa aja mau saya jurakin gitu. Dia belum banyak duit lah buat marketing sebagainya. Oke, Indonesia gimana sih cara paling work ketika lo nggak punya duit? Bikin kontroversi. Makanya marketing pertama kita harus sesuatu yang boom. Iya. Ini belum ada ide kalimat itu ya. Iya. Oke, formula udah cocok semua nih dari genre, dari strategi sebagainya. Tapi aku masih belum nemu gamenya sampai akhirnya aku ke titik biasalah nulis coret-coret kan cerita-cerita bla bla bla. Aku demen sama stand up comedian, komika gitu. Aku nontonin lu dari dulu. Sebagai tulis aku saat itu Suci berapa lah acara Suci berapa aku nontonin. Sebagai ada satu momen aku kayak gini kan nulis kan 2 monitor nulis diam gitu lama. Mereka bakal terkenal banget beberapa tahun lagi. Apa aku ngikut ombak mereka ya? Oke, aku game satir, game komedi full yang ngomongin tentang Indonesia. Dapatlah formulanya gameku apa, Gamecom. Oke. Habis itu barulah aku bikin plan 10 tahun. Bikin game apa aja. Karena kan udah misi ke Langsung 10 tahun iya tuh. Karena tadi Beyond Dream, Mas. Anjay. Beyond Denger Dream. nggak 10 tahun? Gini, karena aku udah ngalamin di kantor lama aku. Ketika game udah jadi dan lo nggak tahu mau ngapain, lo bakal di momen ngapain ya? Ngerti nggak? Nggak ada tuh momen lo tetap mau ada apinya. Oke, aku bikin plan 10 tahun. Yang sekarang udah tahun kelima berarti. Ya udah, game pertama apa, game kedua apa, game ketiga apa. Jadi formulanya, kalau strateginya game pertama, si para kacau atau troublemaker, kan tadi formulanya, kita bikin kontroversi. Betul. Ya kan? Bully 2, cuma obrolan mulu. Temanya sekolah, oke. Habis itu game favoritku apa? Yakuza, Devil May Cry. Masukin formula Yakuza, Devil May Cry. Habis itu gamenya harus Indonesia. Habis itu oke, formula game, formula marketing udah ada. Apa ya? Biar semua orang ngomongin game kita ketika kita announce. Kan dia itu, sok nih. Itu langsung jadilah boom. dan semua orang bicarain bahwa berarti memang udah lo perencanakan dan lo tahu orang ini akan ada yang pro dan kontra terhadap hal ini. Maksudnya gini. Nah, ini yang aku sampai titik ini, Bang. Aku juga gimana ya ngomongnya? Salah satu strategi Gamecom untuk mendapatkan fanbase. Kita ini gini, aku punya salah satu kalimat di kantorku atau quote, kita tumbuh bersama troublemaker. Oke. Baik kita sebagai Gamecom, makanya kenapa game pertama si Budi masih sekolah, game kedua udah nanti apa, termasuk si komunitas kita. Si troublemaker 1 terutama, ngincernya kan bocah-bocah puber, masih kuliah, yang inget, wih masa SMA kayak gitu kan. Mereka main troublemaker 1 ya kan, terus next main yang kedua, habis itu lo bayangin, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, punya anak dong, anak, ditanya, papa dulu main apa? Troublemaker. Misal yang gitu ya, misal bapaknya main
Misal game ke-10 kita, anaknya otomatis harus ngikut bapaknya dong, main dari yang pertama. Oh. Itu strategi kita. Tapi tuh ini, gue nanya, lo tahu sendiri kan waktu itu pada saat gue inget banget ketika lo ngeluncurin para kacuk gitu ya, segitu rame, terbagi jadi beberapa. Emang. Dan ada, gue mewakili para komentar-komentar yang ada aja, misalnya kayak, bro, kok lo bikinnya kayak gini, bukan kayak ini caranya, berarti lo kayak ngerusak cara mereka ini. Lo pada saat itu tuh apa sih yang di pikiran lo pada saat itu? Ada dua nih. Satu sisi idealismeku, aku yang pengen bikin game kayak gini. Lo tanggisnya kayak, misalnya lo pedagang bakso, tapi ada orang komen, mending mie ayam, apakah lo dengerin? Enggak lah. Iya kan? Bener. Aku pengen bikin bakso. Nah, emang mau begini gua? Yes. Pertama itu satu. Kedua, masalah komentar gamenya jelek atau apa, aku tahu juga karena, fun fact, Troublemaker 1 kan yang bikin akhirnya 10 orang. Yang pernah bikin game ya cuma 3 orang. Sisanya ini game pertama mereka. Ada alasan. Company lamaku banyak chaos karena masing-masing punya idealisme sendiri-sendiri, egonya sendiri-sendiri. Chaos lah ketika ada ide. Potnya kayaknya 400.000 tuh. Nah, ketika aku bikin Gamecom udah pengen bikin dream gameku, ya udah aku ngisi kanvas kosong aja. Aku ajarin teman-teman cara bikin game, aku ajarin lah genre kita apa, komedi itu gimana, action itu gimana, ke orang-orang yang belum pernah bikin game, termasuk si Bima. Titip salam by the way. Si Bima. Tadi mau kesini gak jadi. Doi juga belum pernah nulis game, tak kasih tahu planku apa sih. Jadi semua bocahku sampai sekarang belum ada resign, by the way. Masih tim yang dari sama. Troublemaker yang pertama? Ya, masih sampai sekarang dan nambah. Jadi nggak ada yang resign, nggak ada apa. Orang-orang ini tahu 10 tahun lagi aku mau bikin apa. Itu karena emang kita udah satu visi Beyond Dream tadi. Klasik sih. Ini leadershipnya sih. Ya aku sih gitu ya, pengalaman. Iya. Pengalaman. Benar. Dan waktu pada saat itu kan, gue ngeliatnya kayak dia tuh satu force yang tiba-tiba mainnya tuh jedar, terus cara fenomena ininya terus baru dan gue pengen nanya, kenapa ketika semua 150.000 dari 400. Kenapa ketika waktu itu pada saat bilang bahwa lo kalau mau ngincer bikin game, ya incer pasar luar, ngapain ngincer pasar Indo? Kenapa lo ngincer pasar Indo pada saat itu? Ya nggak bisa kita. Oh, karena secara skalanya. Iya nggak bisa. Iya sekali bisa. Oh, mobilnya? Oh, mobil. Mau yang ada sumbatan di got. Oh iya. Sorry Pak. Ya, siap Pak. Siap Bang, aman. Terpaksa. Ya, bener. Iya, nggak apa-apa. Terima. Di sebelah kantor arsitek. Oh, arsitek. Ini betul nggak ada konsep ya ini. Nggak ada podcast. Tapi Oke, lanjutin deh. Kenapa akhirnya lo mikir kayak, oh ini secara global, maksudnya secara skala lo sendiri pun. Maksudnya kenapa kita kan orang tuh batasin? Iya, soalnya kan pada saat itu kayaknya orang pada bilang kalau lo mau ngincer biar ada uangnya. Ya pasar luar, jangan pasar Indo. Ada satu strategi bisnisnya Bang. Gimana? Ini balik ke yang tadi, aku kangen sama komedi zaman dulu kan. Bahkan sekarang dikit-dikit udah kayak dikontroversi kan. Aku tuh kangen ketika apalagi jokes-jokes zaman OVJ nonton. Nonton banget. Extravaganza OVJ. Iya, Extravaganza. Apapun jokes itu kan masuk kan. Maksudnya kayak kursi ditarik, terus cat hitam, apalah itu kan semua yang kalau sekarang udah bakal jadi omongan kan gitu. Mau tabrakan tuh. Mau tabrakan. Ya udah, nggak apa-apa. Alhamdulillah nggak tabrakan maksudnya. Ya makanya ini aku kangen lah sama zaman dulu kan. Nah aku pakailah strategi studio-studio sekarang yang udah gede, udah triple A sebagainya. Apa yang mereka lakuin zaman dulu? Main scope kecil dulu, nyicil dulu gitu loh. Kayak contoh nih, tadi inspirasiku Yakuza kan. Yakuza sebelum jadi global kayak sekarang kan cuman gede di Jepang Bang. Iya benar. Gitu makanya dulu nggak ada di translate bahkan kalau saya. Ada tapi ya biasa aja sih dulu. Belum yang dipasarin di global gitu loh. Ini ya satu itu. Terus kedua secara scope gamenya. Walaupun emang dulu keterbatasan. Tapi kan di kucing. Oh HP. Getar lagi. Nggak tahu siapa nih. Itu siapa? First time caller. Terus, ini apa di podcast? Keganggu orang lewat lah. Ini itulah. Ada yang tabrakan. Ada yang mau tabrakan lah. Iya intinya gitu. Aku pikir kayak ya berarti nyicil gitu loh. Kalau ngomongin scope game dulu GTA 3
Ya bukannya gitu doang, Ya. tapi fiturnya cuma itu. Nggak ada yang nggak semewah San Andreas, nggak semewah kita 4 gitu. Ya walaupun keterbatasan zaman dulu. Iya. Tapi aku mikir ya emang kita kalau mau gede kayak company-company yang sekarang, Mulai dari start mulai small dari dulu. yang kecil dulu, market kecil dulu gitu, nyicil lah. Iya. Akhirnya Kalau itu aku yang gitu. lo start tuh, dimulai Ya. makanya ngincer Indo. Makanya Indo aja. Gue mau tahu nih, Ah, karena lo adalah salah satunya ya, yang mungkin mengincar market Indo. Menurut lo sendiri, market Citara malah ngomong sama sebelah tuh Pak Arsitek. Lo ngincer pasar Indo. Menurut lo sendiri, pasar Indonesia terhadap dunia game, apalagi game-game PC misalkan. Kalau mobile nggak usah ditanya lah ya. Tapi PC, sepengalaman lo selalu jalanin troublemaker satu. Ada yang bisa lo kasih insight nggak? satu ya, potensial. Potensial. Makanya tadi misiku adalah tumbuh bersama karakter troublemaker. Yang kita incar bukan bocah. Mereka anak berjalan muda. bareng, nanti lama-lama Iya. mereka tumbuh bareng. Iya, karena mereka yang jadi loyal market kita, Bang. Kayak ketika mereka udah berduit, otomatis mereka bakal mengenalkan mereka ngapain aja selama muda kan. Ya kayak ke bocah, anakku lah, nanti aku pasti ngenalin game-gamemu apa aja, kayak Iya, gitu. Itu bakal ya jadi muter. Kayak contoh nih, nggak usah ngomongin gitu deh. Timku, si Bima sih, Bima penulisku kan. Doi sebelumnya nggak tahu game Yakuza, kita aja. Tahu lewat meme. Oke. Tak kenalin, tak paksa, Bim. Lo main deh satu game. Sekarang main semua game. Sekarang dia udah main Semua seri dia mainin setelah aku kenalin Yakuza 7 saat itu. Iya. Itu yang ku pengen. Ketika nanti entah kapan ada bapak ngenalin sama anaknya. Main troublemaker sekian. Iya. Terus tiba-tiba akhirnya mainin lagi dari Iya, awal. anaknya ikut. Iya, Mainlah iya. semua game gitu. Jadi berada di ekosistem troublemaker ya, jadinya. Capcom. Ya kayak kita, aku fans RGG Studio sama Capcom. Kalau Iya. aku game-nya entah apa, aku pasti beli. Tapi menarik sih. Ini bener sih. Ah. Kadang-kadang kita kan bener-bener ngenalin kalau gue Capcom, kalau Capcom gue pasti beli. Itu. Iya kan kayak Itu, gitu kan. itu. Jadi kayak lo mau Kayak- bikin si Gamecom ini. Kalau enggak serinya, Atau enggak serinya, Resident bener. Evil, entah Resident yang 5 katanya biasa, sebenarnya aku tetap beli, nggak perlu lihat review, Iya, aku pasti beli gamenya. Enggak setiap troublemaker jadi terus lo ganti Yap. game lagi enggak, tapi lo memang mau nerusin ini terus. Ekosistem ini, Oke. gitu. Dan itu lo ngerasa bahwa market Indo sekarang tuh udah punya Bisa potensial ya? kalau kita giring ke Dari sana. daya belinya mereka? Yap. Oh, daya beli, Mas gini. Iya. Lo beli game kan? Iya. Ya aku beli game. Iya. Ya udah. Ya udah iya. Masih ya ada loh orang-orang kayak kita beli game. Bener. Ya udah kita tinggal kumpulin. Gue mau nanya soal ini nih, pendapat lo soal masalah kan karena lo ngincer pasar Indo, lo tahu sendiri pasar Indo itu salah satunya adalah pembajak yang baik. Iya. Dan Oh, ada gue ya. nggak ngomongin soal masalah apa pendapat lo tentang bajakan, Iya, tapi iya. kayak positioning troublemaker gitu, akhirnya setelah kayak lo tahu nih di Iya. market tuh pasti ada yang ngebajak lo. Gimana ya? Gimana? Agak lucu sih. Lo ada yang mau di ini nggak gitu? Ya pembajakan tuh udah pasti nggak akan hilang kita aja. Iya. Bahkan aku baru baca satu. Iya. Pembajakan mas. Sampai mana tadi ngobrol mas? Tadi itu baru masuk. Oh, baru masuk, oke. Terkait menurutku gimana pembajakan gitu kan? Nah, Kalau- kita sendiri dulu membajak nggak? Kita ngomong dulu, ada ngomong Gitu. kita nih. Nah itu yang mau aku omongin. Oke. Ya kita dulu juga bajak, masih makanya kita arahkan aja mereka kan Benar. jalan yang benar. Alhamdulillah gitu loh. Karena gini jujur mas ya, Ah. kan sekarang ada yang era-era sekarang lah kalau saya ngomong Ya, ya, ya. anak-anak era sekarang kan udah langsung kalau ngejudge itu langsung lu pembanjang berarti ini nih. Mereka nggak tahu tuh, Ya. bapak-bapak mereka dulu main game bajakan semua. Tapi itu loh yang pas seneng dari zaman sekarang bang. Itu, Dulu benar. ketika bajakan udah kayak hal rumah, nggak Lumrah. usah diomongin, Iya. saling ngeser lah malah. Iya. Zaman sekarang udah diomongin. Karena mereka lahir di era udah beli. Itu makin Gitu tinggal kita enaknya. giring aja lah. giring aja. Bajak fine kalau emang nggak bisa, tapi Iya. ya nanti pasti beli. Betul. Gitu. Atau kayak tekniknya si dua sih kalau yang Apa? aku tahu ya. Literally Papa Gaben sama Oh, si iya. CD Projekt Red. Oh iya bener Witcher lagi. 3 keluar kan dia malah ke website Bener. bajakan, dia malah Iya. bilang guys suka game nggak? Iya Kalau lagi. suka beli deh. Bahkan sampai ke si CD Projekt Red kan yang punya GOG. GOG kan dia nggak ada. Serius itu Lo aku baru nggak tahu? Baru tahu. Iya yang punya si CD Projekt. GOG makanya itu plafon kan nggak ada DRM-nya. Mereka juga Pantes. Ngerti ya? itu. Jadi ya ngerti kenapa mereka ngelakuin itu film. Mereka emang lebih ke ekosistem fan, pemain dulu gitu. Iya benar sih. Iya, Yang itu penting lo bagus. having fun. Yes. Dan gua akan buat game yang bagus deh gitu gitu. Bener. Oh iya sih. Oh, nah terus gimana sampai mana? Iya. Oh, itu tidak mau sampai situ. Doang sih. Literally. Iya sih. Bajakan mah. Ngobrol. Iya. sih. Kalau ngomong soal bajakan,
memang Gaben pernah ngomong kan, bacangan itu jujur nggak akan terhindari selamanya. Karena pasti kan, ya mohon maaf ya, ada orang lebih baik, ada orang juga pikirannya, ayo kita ini gitu kan. Bahkan literally 1 hari lalu ada berita di Nuvo, tahu kan? Di Nuvo. Iya tahu. Udah dibajal. Udah jebol kan? Udah jebol. Baru aja. Berarti kan ya mau gimana pun sistem keamanan pasti bisa. Pasti akan ada orang yang. Pokoknya tinggal ya nunggu momen ini. Tunggu waktu doang ya ibaratnya. Malah tapi ada satu yang lucu Bang. Kalau dari sisi game dev ya, terutama game dev yang tanda kutip baru mulai nih. Somehow kita tuh punya kayak satu pikiran kalau game kita dibajak dan nongol di situ bajakan, rame. Ya kayak berarti udah rame nih game kita. Itu. Benar. Jadi kayak ya udah biar nyemangatin aja. Betul. Gitu. Dan jangan juga kalau Papa Gaben bilang jangan juga kita tuh nge-treat orang yang ngebajak kayak seolah-olah kayak kadang-kadang kan ada gini. Benar. Nah, kadang-kadang gini. Wah lu ngebajak, berarti kita udah rugi sekian. Iya. Padahal kata Gaben enggak, sejak awal emang mereka nggak mau beli game lu. Benar. Iya kan? Benar. Mereka karena ngebajak itu karena nggak punya duit. Iya, benar. Sejak awal jadi jangan targetin tapi seneng sama gamenya kan, gitu loh. Bener. Kita juga pernah ngelakuin itu. Ada beberapa situs bajakan. Abis itu kaset bajakan. Sama mereka kasetin si Troublemaker di topik ya adalah beberapa e-commerce kan. Oh gitu. Kita komenin biasa. Kok komennya gimana tuh? Ya kayak, Bang, belinya tuh bukan di sini ya, tapi di sini gitu. Tapi ya udah, nggak apa-apa kalau mau main gitu. Habis itu kita juga encourage fanbase kita, kan fanbase kita di Indo emang udah tanda kutip gede kan. Ada yang bikin Mars Troublemaker, bikin barang-barang punya mereka. Banyak yang izin ke kita, Bang, kalau kayak gini perlu ini royalti atau apa? Nggak usah, bikin aja. Kita malah senang mereka gedein. Itu tujuan yang tadi, gede bersama Troublemaker. Iya sih. Benar. Tapi biasanya kan ada itu nggak sih, akhirnya dia bikin nih. Gede banget ternyata. Apanya? Pendapatan merchandise-nya dia. Loh, ya malah membantu orang. Alhamdulillah. Ini beda. Walaupun nanti kayaknya kalau tebakan ini nebak aja Mas ya. Nanti suatu saat Trouble Amin ya. Game kamu udah makin gede banget. Punya kuasa hukum yang lebih gede lagi, pasti dia gerah tuh. Anjir, iya sih, Mas. Nggak usah gitu ya. Ada satu yang tak takut ini. Karena aku tahu kok nanti Gamecom bakal jadi gede. Cuman yang nggak tahu kapannya kan. Makanya kayak sekarang, kayak tiap aku selesai kerja lah, bocah-bocah nongkrong di lantai bawah. Oh kita udah di sini gitu loh, ngerti gak? Kayak dulu mimpi, kita cuman mimpi, udah di tahap ini nih gitu. Berarti ya tinggal nunggu momen kesini. Nah, ada satu yang aku dulu takut dan udah mulai kejadian. Nggak apal nama semua bocah. Nggak hafal nama Semua bocah. Karena udah makin rame. Nanti nggak kayak, ini yang kurang siapa ya? Kayak setiap kita outing nih, makan di luar. Kan biasanya 30-40 orang kan? Iya. Yang belum siapa ya? Oh sekarang berarti di bawah naungan Gamecom berapa orang sekarang? Kalau sekarang secara karyawan tetap 18. Tapi kalau lagi jalan tim 40-an. Ya itu aku sempat kayak takut gitu lah, ada yang ketinggal. Ya udah Adi 1, Adi 2, Adi 3, Adi 4. Setiap ya, ini literally setiap. Kita kan kalau bikin game ya tanda kutip cepet kan. Kalau ngelakuin hal selain bikin game, anjing, lamanya brengsek. Kita pernah lagi mau kelar makan kan, mau balik. Lo tau gak sih kayak yang ketinggal siapa? Ya udah kita berhitung yuk, 1, 2, bla bla. Bayangin sejam ngelakuin itu. Walah. Literally sejam. Kayak udah jalan dikit, bentar. Itu harusnya itu ada ini aja. Nah, Find my phone. Enggak, ada Mas itu ya pakai itu atau lo GPRS, pakai lebih gampang lagi ada namanya Gelangstrom. Hah? Oh iya, jadi kalau Adi gitu. Kalau yang jauh maksud terus. Gitu ya. Tapi lo bayangin nggak sih, misal udah jauh dari rombongan dong, dari satu orang di mall misal rame-rame, di kamar mandi lagi duduk. Itu aneh, jujur. Itu nggak nyaman, pasti nggak nyaman. Agak jauh juga ya lo ngebayanginnya ya, mereka. Iya nah, sih. Mas Anda, kita udah ngobrol panjang-panjang, tapi pastinya kita ngomongin tentang industri gamenya nih. Tapi nggak selalu bagus dong. Kira-kira ada nggak hal yang jadi momen yang kayak, wah gila ini tuh, ini loh. Ada nggak sih lo, ada momen kayak, pasti sih. Ini aku ngomongnya yang baru-baru aja, bukan baru sih. Pokoknya setelah Gamecom jadi ini aja ya. Biar ada pandangan nih, yang pengen bikin studio.
Satu yang paling tarasin berat adalah kita nggak bisa predik orang-orang ngomong apa itu pasti, ya kan? Satunya damage control. Wah anjir, tiap kita kayak contoh review jelek ya kan, kita kan secara ideologi lagi, secara idealisme tadi emang aku pengen bikin game kayak ini, cuman kan tetap kita perlu tanggepin kayak gini, ya bagian-bagian itu kayak yang lo emang harus punya mental, ini nggak cuman lo bikin sesuatu yang happy, ada sisi lo harus tahan banting, ada harus lo ya udah, ada lo harus merelakan sesuatu gitu, kan ada chance buat yang review jelek ramein komunitas ini jadi nyebar atau nge-hack lah, jatuhnya gitu. nge-backlash. Gimana cara lo damage control gitu. Ya untungnya sekarang kita masih ada. Gue tahu banget dia tuh komentar ada apa-apa dikit nanti di sosial media gue bilang tahan banting nih. Nanda satu ini nih. Tapi ada damage control. Damage control. Itu yang sering gue sebut juga kan. Hati-hati sama dulu tuh ada komen hating. Kita ibaratnya ya dengan algoritma internet zaman dulu ya udah dia akan stay. Tapi kalau sekarang emang jujur akan nyebar tuh dia. Kalau bener mending. Karena pendapat salah kan. Nah, kalau cara lu gimana? Pendapat salah. Cara lu tar. Kalau tadi Nanda gimana? Lu kan tau gue sewa assassin. Jadi malam makanya suka nggak komen lagi. Literally hilang, nggak ada. Udah hilang. Nah, kagak sih kalau gue. Oke. Kita Antara cuek atau langsung gue di tempat. Kita ngobrolin soal masalah kesempatan di dunia. Ini mungkin jadi obrolan terakhir kita. Oke, boleh. Jangan dong. Maksudnya obrolan jangan dong. terakhir di podcast ini. Ini kan orang ini emang Obrolan ending podcast kita. Ya, ngomongin tentang kesempatan kerja. Kita tahu di ekonominya, kita tahu di global juga banyak banget yang lagi layoff dan segala macam. Ini macam. lucu sih diomongin. Literally seminggu lalu aku ngomongin ini. Oke. Apa tuh? Ini. Ya masalah tadi kesempatan kerja. Kesempatan kerja di dunia game terus layoff yang lagi banyak. Lo ngeliatnya gimana dalam Lucu industri mas. game? Gini, lucunya adalah kalau Apakah ini bener 19 juta pekerjaan itu ada gitu maksudnya? Lo dukung Anies ya? Anies Baswedan. Bohongan lo Prabowo dulu. Nah, itu gimana tuh mas? Oke, Jadi, balik. Ini gini. Ini kalau lo lihat dari sisi ini yang ramai kan pada sisi pencari kerja kan. Iya. Ya benar, banyak yang mau dapat kerja, nyari kerja. Coba lihat sisi yang satunya, banyak perusahaan susah nyari karyawan. Ini Ngerti nggak? Ini lucu. Kemarin aku literally ngomongin ini, kok bisa ya? Maksudnya, gitu loh. Apa glitch apa yang terjadi? Ya itu aku juga masih bingung antara kualifikasinya atau mungkin orang-orang ini belum keluar maksudnya di zona ini ya, di luar zona doi nyari ya. Oke, berarti kan lo bisa bilang bahwa di dalam industri game ternyata banyak kok dari perusahaan-perusahaan yang sedang mencari ya. Iya, Tapi itu dari game doang, Pak? Oh enggak, semua. Semua Literal ya? semua. Maksudnya gini, bahkan kalau lo pada lihat di lowongan kerja game lah, di LinkedIn terutama, ya masih pada posting kerjaan lo, lowongan lo. Banyak gitu. Mereka masih ada selalu ada GTA aja postingan. literally kemarin nyewa HE kan, HE tambahan. Iya. Itu. Jadi emang ya pasti ada demand-nya tetap ada. Cuman yang penting bukan asal demand atau enggak, kualifikasi enggak lo. Itu sih. Gue setuju. Aku tuh gini. Saya ini setuju bukannya soal itu. gimana, tapi tanda kutip aku agak benci orang yang doi menyalahkan apapun, bukan menyalahkan dia. Oh, Kiki. Ini dia. Enggak apa-apa sih ini. Kan dia pakai itu, dia denger. Enggak denger. Tapi delay. Enggak delay. Iya. Iya kayak lo menganggap diri lo udah ngelakuin sesuatu, ngelakuin mentok, tapi ternyata dunia ngomong oh enggak, lo gagal sebagai terus lo nyalahin, oh gagalku karena dia, bukan karena diri lo yang mungkin belum ngelakuin sesuatu. Gue boleh memberikan quote nggak nih? Boleh. Silakan. Anak gue yang ngomong sendiri. Oh, gimana? Kenapa anak gue bisa ngomong ya? Tapi dia ngomong gini. Papa kenapa pilih Prabowo? Terus gue bilang, bukan yang itu. Baswedan, nah. Kenapa politik terus? Gue kira gitu. Gue sempat minta anak gue untuk, kan dia lagi suka lari. Iya, Gue bilang jangan sampai overwork ya nak. Itu, jangan sampai berlebihan. Larinya nanti sakit atau apa. Anak gue ngomong, aku takutnya. Bacot gitu. Iya, pertama awal bacot. Ampar. Kalau dia kan keras. Anak keras, kan Iya. laki-laki kan. Terus anak gue ngomong, aku takutnya maksimum effort aku adalah minimum effort orang lain.
Gue nggak bohong. Gue langsung gini, jangan sok bener deh, gitu. Kesel banget. Dia ngeras. Dia terpacu. Dia terpacu. Iya gitu, habis itu Malam-malam sih kalau gue jadi anak lu, gue coret kakak tuh. dia sendiri aja. Tapi mungkin itu, jadi kayak kita kayaknya seakan-akan udah ngelakuin yang paling hebat, wah. Tapi ternyata buat orang lain itu baru minimum effortnya. Itu yang terjadi di jangan-jangan di dunia ini. Enggak, omongan lo tadi bagus sih. Keren, bagus. Itu omongan bagus banget. Iya, itu anak gue juga Gue nggak bohong. Anak lo boleh jadi anak gue nggak? itu bagus omongannya tadi. Ya bagus. Ya gitu, aku kayak ini yang selalu aku omongin ke bocah-bocah juga gitu loh. Kalau game kita game kita dia nggak suka atau kayak si tulisan nggak suka sebenarnya, ya mungkin bukan salah mereka. Kan kadang lo yang ini gitu loh, kayak mencoba nyari pembelaan. Ya mungkin kalau aku membenarkan ke timku, selera mereka emang nggak cocok sama kita, ya udah kita bikin ke orang lain kayak gitu loh. Jadi lo jangan nyalahkan pihak lain. Coba deh, mungkin juga nggak menyalahkan diri lo, tapi mungkin lo bukan di posisi ini. Coba deh keganti yang lain. Apa? Setuju. Kok jadi setuju? Gue pernah di posisi itu by the way. Oh gitu. Dulu ingat banget di masuk ke komunitas sinematografi gitu. Oh iya. Dengan ada Palemian. Tanpa sadar dan di situ tuh sepuh semua. Aku benar-benar nggak sadar. Oke. Pada saat itu ada bahas visual effects segala macam. Waktu itu aku nama visual effects ya. Di situ aku bilang, gue nih visual effects bla bla bla. Sepuh semua. Pas tahu sepuh semua. Oh iya. Pengen berak rasanya. Jujur aja. berasa kayak Jadi emang itu pasti terjadi sama semua orang sih. Pasti. Tapi emang setuju sih. Nah kalau dari sisi yang sebagai pernah hire orang, itu juga lebih setuju lagi. Kadang ada anak-anak yang gue paling bisa dalam hati. Kalau bahasa lembut ya anjing. Padahal nggak ada skillnya. Ada dulu banyak. itu bahasa lembut tuh. Bahasa lembut. Bahasa ininya gue WhatsApp. Tapi kan tetangga. Kata tetangga kok nggak gua. Kan pasti lo ada yang bener ya datang hire maksudnya lo lagi buka lowongan. Ada nggak mereka yang datang kayak Kurang sebenarnya. iya nggak masuk kualifikasi. Ini lucu banget. Sistem hire di Gamecom. Kan hire nggak ada hire. Nggak ada hire kan emang aku doang kan. Karena emang aku pengen kenal personal. Yang tadi aku bangun kanvas ke orang-orang yang nggak bisa. Jadi aku nggak, ya tetap butuh tawon, bukan tawon dia sih tawon. Tawon. Dan kalau udah kan bilang dan. Lu pindah deh sini. Nggak, lo pas gini nih, baru gue bilang kenal lo. Lo punya ini sendiri. Ya intinya aku adalah kriteria aku sendiri buat orang-orang gimana. Tapi tetap aku lihat ya background dia emang di sini atau bukan gitu loh. Maksudnya kayak kalau aku nyari animator emang seenggaknya lo pernah animasi. Itu maksudnya apa yang lewat tempat saya, Mas? Iya sih, gak makan deh. Bro, lu depan amat gua. Anjing lo. Ya terus masa baru bilang stop, nggak mungkin. Terus lalu Gitu kek. Kutunannya nggak gini, tambah gede. Terus. Ya, jadi ternyata intinya, dia. aku tetap lihat background walaupun memang tanda kutip ngawur. Bahkan ini fun fact. Tadi ini masalah yang lapangan juga lapangan kerja tadi. Setiap kita bikin lowongan, ratusan yang aku bukan tanda kutip aku sedih banget gitu loh. Maksudnya aku cuma bisa nerima dikit, guys. Nggak sebanyak heboh ini aja sedih banget. Mas percaya nggak pas pandemi saya buka lowongan editor pas pandemi 10.000. Termasuk ada guru TK, ada sanitasi. Ini dan ini fun fact. Kan kemarin kita nyari animator kan. Aku demen Yakuza, Bang. Yakuza Gigi Studio. Ada animator Yakuza ngirim CV dan dikasih tahu doi ngerjain Yakuza 6, Yakuza 5, 4. Jadi kayak lo itu. Anjing kayak gimana ya, kayak satu sih aku pengen tapi ya bertolak belakang sama ini Indo kayak gitu. Ya intinya gitu kok. Nah, takut juga mungkin ini ya minta fee-nya gede apa sih ya. Kalau ada satu nih aku yang bukan benci, tapi aku paling nggak suka orang yang ketika aku tanya nih, lo mau digaji berapa? Nggak tahu bang, kalau biasanya berapa? Nah, bukan benci, tapi aku nggak suka karena lo berarti belum tahu value di mana. Wah ini benar sih. Nanti nggak? Seenggaknya kalau bisa ngomong, misal nih UMR bang, berarti doi menganggap dirinya masih di baru mulai atau baru standar lah. Fine, tak ajarin. Di kantor aku ngajarin gitu loh, bukan yang lo bisa kerja tim, enggak, kita kerja tim. Tak ajarin, kalau lo nggak bisa, kalau lo salah tak kasih tahu dan sebaliknya. Makanya aku nyari orang yang doi tahu posisi doi di mana. Oke. Fun fact. Ini lebih ke tolol sih. Ini aku nggak rekomendasian ini ke teman-teman yang lain. Semua ini literally semua bocah yang masuk Gamecom. Masuknya aneh-aneh.
alasan masuknya. Ini yang reason aja ya. Iya. Ada namanya Iser. Tak sebut lagi, ya udah. Ada namanya Iser. Doi tahu. Kenapa tahu? Setelah masuk aku baru kasih tahu kenapa. Doi orang kedua yang tak interview hari itu. Oke. Hari yang pertama Doi itu kaku banget. Kaku tuh kayak baku profesional kayak gitu. Ini kaku banget lah. Yang ke si Iser, Doi ini, aku ngomong ke Doi, Mas, kita interviewnya santai banget ya, gak gimana-gimana kok ngobrol aja. Doi gini, oke Mas, ini yang tak cari. Ganti-ganti ya, masuk nih kepala kita. Sumpah. Jadi kayak, wah ini yang tak cari anjir. Dia Dan langsung jago angkat, banget, Iser jago banget. Dia langsung, Ya. Gue pengen kaget tapi berhubung, ya kan? apa? Tadi gue udah denger tuh yang dari Gamecom jadi Gamecom tim itu, udah gak ada yang kaget gue sekarang. Ya, Belum gua ya? Iya. Semua masuk akal. Sekarang. Lucu Iya, bang, iya, iya. karena lo saat itu ada 700 ini soalnya, yang perlu ku cek dan aku sendiri kan ngeceknya kan. Dan 700-700-nya lu tuh... Ya cek dong, iya. makanya dari 700 ada satu. Enggak, lu percaya nggak 10.000 dulu gue lihat? Iya, Ya walaupun ini. nggak yang Tapi minum, akhirnya di interview jadinya berapa dari 700 Saat itu? itu kayaknya 20 deh. Oke. Makanya ya maaf. 10 kalau 10.000 lo 10.000, lo 10.000 jadi berapa waktu itu interview? 1.000. 1.000. Oh nggak ngambil interview, 1.000 di itu lagi jadi. Oh ini ya kurasi ya. Ya Iya, sama-sama lu aku sampai tetap akhirnya kurasi sampai ke interview 20. Nah gini, kan 700 nih ya kan. Ada satu namanya Michelle. Itu kenapa tiba-tiba Doi kan ya gimana ya Bang? Lihat satu. Kan jadi capek ya. Interview satu jadi Capek, Nggak, ya gini kan? ya, Mas Nanda, anggap aja nggak ada. Anggap aja itu nggak ada dia. Anggap aja dia tuh ruang Iya. kosong, hampa gitu. Iya. Kan capek ya ngeliatin satu-satu nih. Iya. Lo bayangin dari semua yang tulisan random ya kan. Ada nih satu baris namanya Michelle doang. Ya. Literally Michelle, nama lengkap Michelle, nama panggilan Michelle. Tanggal lahir 1/1/2001, newborn, Cok. Jadi kayak, woi ini tak masukin deh. Aku rekomendasiin orang lain gitu. Interviewnya, tekniknya itu dia Ada satu lagi yang lucu, namanya kayak, ini jangan disebut lah. Iya, iya. Ini ya, dari baris si formnya, nama panggilannya, woi anjing sini lo tanda seru. Ini sih ada kisahnya kenapa Doi dipanggil itu di kantor lamanya lah intinya. Jadi panggilan Doi ternyata. Jadi aku dia yang nama panggilannya gitu. Iya, di kolom nama panggilan. Woi anjing sini lo tanda seru. Tadinya aku dikira bercanda. Waktu udah kenal, nanya, lo kok nama panggilan gitu? Ya bang, dulu di kantor lab, oh kok jadi sedih. Jadi curhat. Gitu. Ternyata ada itu ceritanya. Ada, itu literally nama panggilan Doi. Nah jadi kalau Nanda Gamecom lagi buka, lo Nah, kan? aplikasinya tuh ancur-ancuran, lo nggak akan diterima juga sih. Tapi kan ujung-ujungnya kualifikasinya bagus. Tapi Seenggaknya ujung-ujung aku emang butuh orang yang seenggaknya bisa cocokinnya ya nanti di kantor. Oh iya Gitu. Iya, benar-benar. Intinya itu. gila. Ini Karena emang kesinambungan tim tuh paling penting ya. Makanya kenapa tadi aku bukan nyari orang jago atau apa. Kalau jago kita pasti adu idealisme gitu loh. Kan aku nggak butuh kita saling adu ego. Bagusnya ini, mending ini. Kantor game kok nggak ada yang kayak gitu. Kita pengen bikin apa? Oh jalan. Makanya semua game kita 2 tahun rilis kayak gitu. per setiap 2 tahun tuh rilis. Iya. Wow. Gila guys. Gitu sih. Ini obrolan yang Oh serius ya? banyak banget insight-nya dan, Bagus. dan banyak gangguannya kalau menurut gue. Iya. Di episode pilot ini tuh Udah mulai jam pulang kantor. Lo lihat gak sih tadi? Yo itu gini. tuh. Dia tuh perhatiin tuh. Dia tuh juga perhatiin orang lewat di diemin aja harusnya. Dari tadi enak pemandangan. Gue baru tahu kalau duduk sini, oh enak ya pemandangannya. Tuh lihat ini, bro. Nah, ini. Lihat tadi capek-capek dulu. Lepas tangan, bro. Lepas tangan bawa motor. Enggak, gue tuh mikir kalau cewek naik motor nggak pakai helm, rambutnya panjang, lepas tangan. ikat please. Kalau enggak, lo bayangin kalau dia gitu rambutnya. Terus lepas tangan. Keren. Gitu. Tapi Oke, guys, oke. kita ketemu lagi di Ya. apa tadi Thank nama you. podcast sih? Nggak ada podcast. Nggak ada podcast selanjutnya guys. Terima kasih Bung Nanda yang Thank udah you. mau. Ya, thank Tapi you. kan Thank you banget. kita udah Thank you. makan-makan nih. Ya. Makasih dibayarin Mas Nanda. Yuk. Oh gitu ya? Iya dong. Oh pantas aku disuruh makan. Iya. Gue sih ngeliatin aja gitu kan gini nih. Soalnya tadi pas bayar, lu apa Tara yang bayar? Oh gitu. Kan udah kayak nggak ada pilihan tuh. Lu apa Tara yang bayar? Kata dia gitu. Maksud gue, kan kita rame-rame, kenapa nggak nyebut semua nama gitu. Gitu ya?
Thank you Mas Anda. Jadi kita mau nginep di kantor berapa lama? 2 bulan? Apanya? Mas Anda? Apanya? Nginep di kantor kita mau 2 bulan. Oh gitu ya? Oh, saya magang kebetulan. Mana satu lagi nih? Oh nih. iya. Oke. Gitu, thank you. Sampai jumpa lagi guys di Gak ada podcast berikutnya. Bisa Bye, jadi guys. berikutnya Mas Nanda lagi. 6 Kita episode. kayaknya bikin bertiga aja deh. Gak usah bintang tamu yang lain gitu. Untuk ngebahas apapun. Nah, gitu. Thank you. Thank you. Aduh.